Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oh iya Losa, hari ini kita mau ngapain ya Losa? Mau sekolah minggu dong Losa, kan ini hari Minggu. Betul sekali. Adik-adik udah siap belum di rumah? Pastinya harus sudah siap ya. Kita mau mulai persekutuan kita pada saat ini. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Kita persiapkan hati kita biar kita bisa melaksanakan saat ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Atas kebaikan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap hati kami, mempersiapkan hati kami, biarlah kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin.
Nah, Losa Andi dan Ya. adik-adik yang ada di rumah, tahu tidak kalau kita berada di dalam Tuhan, kita pasti akan bertumbuh. Salah satu cara untuk bertumbuh di dalam Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan Yesus pokok. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau pujikan pujian ini dengan semangat. Pakai gerakan ya. Tepuk tangan. Yesus pokok dan Inilah caranya. tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Inilah caranya. tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan Inilah caranya. tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan Dan inilah caranya. tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan inilah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan Berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan Inilah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok Dan inilah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan inilah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan bikin buah yang besar, berbuah. berbuah lebih besar. Pastilah kau Akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan bikin buahnya berbuah. Yeay, tepuk tangannya. Bagi nama Tuhan. Wah, kita sudah memuji Tuhan loh, So. Sudah Iya. mulai keringetan kita sekarang. Iya. Berarti waktunya kita apa nih, Lose? Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan loh, So. Wah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa duduk kembali. Kita persiapkan hati kita biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam dalam setiap hati kita. Firman-Mu
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losotati. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau sampai saat hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bu Tati sangat mengharapkan kalian semua sudah siap. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar bersama-sama dengan Losotsewi mengenai apa itu Alkitab. Minggu ini kita masih akan belajar bersama-sama tentang Alkitab, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu kalian bisa melihat di layar HP kalian. Apa temanya untuk minggu ini? Iya, cara mendapatkan Alkitab. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak bagaimana cara mendapatkan Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 36 ayat yang kedua. Yeremia 36 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia pasal 36 ayat yang kedua. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu,
yakni dari sejak zaman Yosua sampai waktu ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu, beribu-ribu tahun yang lalu, banyak sekali orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alat tulis pun sangat terbatas, bahkan tidak ada, ya. Nah, Bu Tati, kalau begitu bagaimana dengan Alkitab, Bu Tati? Alkitab itu kan mengisahkan dari awal jadinya dunia ini pada waktu Tuhan menciptakan. Kitab Kejadian menceritakan mengenai Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan semua isi bumi termasuk manusia. Tuhan juga menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Menara Babel, bagaimana Bu? Apakah itu juga tidak ditulis? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu cerita tentang firman Tuhan masih belum ditulis di dalam Alkitab. Kemudian bagaimana Bu Tati caranya supaya kita bisa tahu? Nah, anak-anak, firman Tuhan, kitab Kejadian dari awal Tuhan menciptakan itu diceritakan dari generasi ke generasi. Maksudnya bagaimana Bu Tati? Orang tua menceritakan kepada anaknya, kalau nanti punya anak menceritakan kepada anaknya lagi, supaya firman Tuhan itu tetap diketahui oleh semua orang. Nah, tetapi anak-anak, dengan perkembangan zaman semakin maju, tidak terus-menerus mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi dengan berjalannya waktu, banyak juga mereka yang bisa membaca, bisa menulis. Nah, yang bisa membaca dan bisa menulis itu disebut skrip. Nah, kemudian di mana Bu Tati Alkitab itu dulu ditulis? Alkitab itu ditulis di mana Bu Tati? Katanya tadi tidak ada kertas. Nah, ada tumbuhan yang bernama papirus, tumbuhan papirus. Coba diperhatikan di layar HP kalian. Sudah tahu? Nah, itu namanya tumbuhan papirus. Itu dipotong. Kemudian setelah dipotong dibersihkan. Setelah dibersihkan dipotongi lagi menurut ukuran yang diinginkan. Bisa 30 cm, bisa 40 cm. Kemudian dibelah. Terus diiris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, kemudian dijemur. Setelah dijemur diapakan? Ditata, ya. Akhirnya di media papirus itulah kitab yang awal itu ditulis. Coba dilihat ya. Wah, kitabnya kok sepertinya sudah usang ya Bu Tati. Nah, kitab pertama kali ditulis tahun 1450 sebelum Masehi. Nah, waktunya penulisan Alkitab sangat panjang. Perjanjian Lama itu ditulis dari 1450 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Berarti untuk perjanjian Lama saja memerlukan waktu berapa tahun? 1000 tahun lebih, ya. Oleh sebab itu, contoh kitab di lembaran papirus yang ditulis pada waktu itu, di situ kalian lihat sudah robek-robek, ya.
Karena memang sudah lama. Tidak hanya itu, kalian bisa melihat di Google ya. Kitab-kitab yang ditulis pada zaman Musa, kitab-kitab yang ditulis pada zaman Yosua, itu seperti apa bentuknya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dilanjutkan ke kitab perjanjian baru. Kapan Bu Tati kitab perjanjian baru ditulis? Kitab perjanjian baru ditulis mulai tahun 60. 60 apa Bu Tati? 60 Masehi. Karena setelah Tuhan Yesus lahir. Sampai kapan Bu Tati kitab perjanjian baru ditulis? Kitab perjanjian baru ditulis dari tahun 60 sampai tahun 95. Nah, anak-anak, waktu yang sangat panjang untuk menulis Alkitab. Dan Alkitab tidak langsung ditulis di kertas yang bagus. Pada saat itu yang pertama ditulis di mana tadi? Di lembar papirus. Ya, bahannya dari tumbuhan papirus. Kemudian dengan perkembangan zaman ditulis di kulit binatang, ya. Nah, Alkitab yang sudah ditulis itu disimpan dengan baik sebetulnya. Tetapi karena lamanya usianya, Alkitab itu sampai robek-robek. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Alkitabnya seperti itu, seperti digambar itu, kira-kira mudah enggak kita membacanya? Enggak ya? Nah, dan Alkitab yang ditulis pada waktu itu, bahasanya juga tidak seperti bahasa kita. Menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Aram, menggunakan bahasa Yunani. Anak-anak tahu bahasa-bahasa itu? Enggak tahu ya. Kalau enggak ada anak-anak Tuhan lagi yang berusaha untuk memperbaiki Alkitab itu, kita mungkin sampai saat ini enggak bisa membaca kitab-kitab yang tadi. Nah, tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan pada awal mula gereja, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, diberi kemampuan khusus oleh Tuhan, mengadakan pertemuan. Coba dilihat itu, yang disebut konsili. Untuk apa Bu Tati pertemuan itu? Tujuannya menghimpun kitab-kitab yang berbentuk lembaran itu dikumpulkan. Kemudian dibahas mana ya yang harus dimasukkan di dalam Alkitab. Yang menjadi Alkitab mana? Nah, waktunya kira-kira panjang apa enggak? Awal waktu konsili itu tahun 30. 30 apa Bu Tati? 30 Masehi. Ya. Sampai kira-kira tahun 30 sampai 34. Mengumpulkan lembaran-lembaran kitab yang seperti tadi ya. Kalian bisa lihat di Google ya. Kalian nanti akan heran, waduh banyak yang robek-robek. Kitab Yohanes itu sampai robek-robek, sampai ditata robekan-robekan itu supaya bisa dibaca. Nah, dan tidak punya rasa putus asa. Anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menghimpun kertas-kertas lembaran-lembaran tadi ya. Mereka semua mulai menerjemahkan setelah dipilih, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, puji Tuhan juga ya. Pada waktu itu Tuhan memberikan kemampuan lebih
kepada salah seorang sehingga dia bisa menemukan mesin cetak mekanis. Coba dilihat ya, siapa ini orangnya? Nah, wah, punya kumis apa janggut itu ya, sangat panjang. Namanya siapa? Johannes Gutenberg. Nah, kalau Bu Tati salah membacanya minta maaf ya. Itu tulisannya ya. Nah, dia bisa menemukan atau membuat mesin cetak mekanis. Sehingga pada tahun 1457 Alkitab yang tadi sudah disalin dengan bahasa Latin, sudah dipilih, itu mulai dicetak. Dicetak menjadi apa? Menjadi sebuah Alkitab yang saat ini sudah diterjemahkan dalam 2000 bahasa. Waduh, kalau enggak begitu, kira-kira kalian bisa enggak membaca Alkitab dalam bahasa Latin? Sulit ya, tapi puji Tuhan, Alkitab saat ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Jawa, lebih dari 2000 bahasa. Dan Alkitab sudah dicetak banyak sekali ya. Sehingga saat ini kalau yang dulunya butuh perjuangan ribuan tahun, saat ini kita mudah mendapatkan Alkitab. Kenapa anak-anak Tuhan yang saat itu bekerja dengan jerih lelah menghimpun Alkitab mau melakukan seperti itu? Yang pertama, karena Tuhan menolong sehingga dia mempunyai kemampuan, kerinduan untuk mewujudkan Alkitab. Supaya kita semua juga bisa mendapat Alkitab. Yang kedua, firman Tuhan, Alkitab sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena apa? Kita akan lihat di layar Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, di dalam kehidupan kita sering kali mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita tidak bisa. Bagaimana ya? Aku mengalami kesulitan seperti ini, aku harus bagaimana? Tetapi firman Tuhan bisa menolong kita. Bagaimana kita seharusnya melakukan. Kalau seumpama kita sedih, kita punya beban yang sangat berat, Alkitab menolong kita. Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan, datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau seumpama kita dimusuhi oleh teman kita, Alkitab menolong kita untuk melakukan kasihi musuhmu, berdoa bagi dia yang menganiaya kamu. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menolong nenek moyang kita, ya, bapak-bapak pendahulu kita, saudara seiman kita untuk mewujudkan Alkitab. Sehingga kita saat ini sangat mudah untuk mendapatkan Alkitab. Kita saat ini bisa membaca Alkitab. Kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dari Alkitab untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat,
yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghargai, ya. Hargailah kebenaran firman Allah melalui Alkitab dengan membaca dan melakukan setiap hari. Sulitnya kita mendapatkan Alkitab, ya. Oleh sebab itu untuk menghargai yang dulu sudah mewujudkan Alkitab, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Hanya dibaca? Tidak. Tetapi berusaha untuk melakukan. Yang kedua, taruh Alkitab di tempat yang baik sebagai sebuah penghargaan atas sulitnya proses penulisan dan pencetakannya. Anak-anak, siapa yang pernah menaruh Alkitab sembarangan? Alkitab kadang diduduki, Alkitab kadang ditaruh di mester, Alkitab kadang dirobek, Alkitab kadang dipakai untuk lempar-lemparan. Siapa yang melakukan seperti itu? Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menghargai Alkitab. Jangan dibiarkan Alkitabnya tidak dibaca. Jangan dibiarkan Alkitabnya sampai berdebu, ya. Tetapi kita mau membaca Alkitab, kita taruh Alkitab pada tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, perhatikan, ceritakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang supaya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar atau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Tati sangat menginginkan kalian mempunyai satu saja tekad. Bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap Alkitab? Mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mari kita bersama-sama belajar. Kalau bisa melakukan yang ketiga-tiganya sangat bagus, ya. Kita belajar mulai dari sedikit-sedikit. Yang tadinya tidak mau membaca firman Tuhan, belajar untuk membaca firman Tuhan. Yang tadinya menaruh Alkitab di sembarang tempat, belajar, taruhlah Alkitab di tempat yang baik. Yang tadinya tidak mau menceritakan firman Tuhan, belajar mulai menceritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberikan Alkitab kepada kami yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan, yang mampu menolong kami untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya setelah kami mempelajari Alkitab ini, mendengarkan sulitnya mewujudkan Alkitab, sulitnya mencetak Alkitab, kami mau belajar untuk menghargai. Kami mau membaca Alkitab setiap hari. Kami mau merawat Alkitab kami dengan baik. Kami mau menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Shalom. Senang sekali hari ini Losa Tuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Terima kasih ya, kalian sudah setia beribadah hari ini. Gimana cerita firman Tuhannya hari ini? Luar biasa ya. Ternyata Alkitab yang kita baca itu prosesnya sangat sulit. Jadi tadi adik-adik harus ingat 3 pesan dari Bu Tati supaya kita bisa terus menghargai orang-orang yang dulunya boleh menceritakan cinta kasih Tuhan melalui Alkitab, dan kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang luar biasa, dan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Adik-adik, bagi adik-adik yang punya pergumulan, ingin cerita, ingin sharing, atau ingin didoakan, bisa menghubungi Lose-Lose Sekolah Minggu. Bisa sharing pribadi atau chat di WA. Terima kasih ya, minggu depan kalian masih tetap harus ibadah sekolah minggu di rumah. Tapi Lose percaya kalian tetap semangat, karena sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Doa tiap hari kalma baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau